Monggo Bu, Oh. diunjuk riyen kopinya, Oh iya. diminum. Kopi apa ini? Kopi surup namanya Bu ini. Di Tegal ada kopi Sigedong. Pas nih kopinya nih, hujan-hujan. Produk mana ini? Produk asli Tegal harusnya ini. Oh iya, ada Iya. kita kopi. Iya. Baik Tribuners, kita ketemu lagi dalam program Ngopi Surup. Kali ini kita jalan-jalan ke Kabupaten Tegal dan kita bertemu dengan orang nomor 1 di Kabupaten Tegal atau Ibu Bupati Tegal, Ibu Umi. Umi Azizah, nama lengkap apa? Oh, Umi Azizah. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Ibu Umi. Tentu saja pasti banyak cerita yang akan menginspirasi. Mudah-mudahan nanti cerita-cerita dari Bu Umi ini bisa menginspirasi kita semua. Bu Umi, apa kabar? Baik? Alhamdulillah baik, Pak. Iya, baik. Bu Umi, kalau saya baca-baca soal Bu Umi ini banyak hal menarik ya. Di antaranya Bu Umi ini dulu kecilnya mungkin waktu itu nggak nyangka ya kalau nanti suatu saat jadi bupati di Tegal ya. Enggak, sama sekali. Karena dulu itu Bu Umi pernah jualan manisan. Iya. Saya dengar begitu ya. Iya. Itu gimana ceritanya, Gula Bu? kelapa juga. Gimana ceritanya, Bu? Cerita sedikit dong. Ya, saya ini kan dibesarkan di lingkungan keluarga petani, Pak. Oh. Nah, keluarga petani, kemudian bapak saya pengasuh pondok pesantren. Dengan keluarga kakak adik saya ada 7 orang. 7 orang? Ya, ada 7 Bu Umi orang. nomor berapa? Saya nomor 2. Oh, nomor 2. Saya nomor 2. Ya, yang namanya keluarga besar, Pak. Kebutuhannya kan juga besar pula. Ya, di sisi lain sebagai petani, panjenengan tahu sendirilah. Nah, kembang kempis ya, sangat tergantung pada cuaca, kemudian harga hasil pertanian seperti itu. Ya, di sisi yang lain, kakak adik saya itu hampir semuanya punya kemauan keras untuk menimba ilmu pengetahuan agama maupun umum. Ya, di jenjang di mana di desa itu tidak ada pendidikan setara SMA, madrasah aliyah, apalagi kok perguruan tinggi di Tegal juga belum ada. Aliyah saja waktu itu belum. Paling tinggi setingkat SMP ya? SD? Ya, saat itu paling tinggi SMP. SMP ya? Ya, SMP. Nah, sehingga bapak ibu saya itu pekerja keras, Pak. Pekerja keras, gigih, ulet, ya. Ya, bapak saya dan ibu saya itu guru saya. Ya. Di sisi yang lain, di tengah-tengah kesibukan bapak ibu dan hampir semua keluarga saya itu punya semangat kepedulian yang tinggi terhadap problematika di masyarakat. Artinya hampir semuanya aktif di masyarakat. Di tengah-tengah perjalanan saya sekolah, ekonomi keluarga itu ya karena sebagai petani, Pak, yang melanjutkan sekolah itu ada 5 orang. Iya, waktu itu ada yang di Jombang, Tenanyar, ya. Pesantren, semuanya basicnya pesantren. Kemudian ada yang di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, ada yang di Universitas Diponegoro, saya sendiri. Oh, Ibu di. Ya, kemudian ada yang di Pondok Pesantren Al-Hikmah Benda, kemudian di Ma'hadut Thalabah Babakan di Malang. Nah, saya sendiri melihat kondisi orang tua seperti itu, rasa-rasanya nggak tega. Nah, kebetulan bapak ibu saya itu istilah orang Tegal itu nggak tampikan. Apa itu, Bu? Pekerjaan apapun bisa. Oh iya. Ya, jualan apapun beliau lakukan sepanjang memang
kemampuan tenaga pikiran maupun permodalan. Ya, artinya orangnya memang ulet gitu. Nah, saya nggak tega melihat orang tua sepertinya kok ya butuh tambahan tambahan keuangan ya, pemasukan. Sehingga saya kepikiran, udahlah semampu saya melakukan apa saja untuk bisa membantu bapak ibu saya. Termasuk jualan Ya, manisan itu ya. Omsetnya ada membuat ini hiasan dinding gitu juga juga. saya lakukan. Kemudian nyambi pinjam jualan atau ikut jualan sama teman yang di Lawean. Oh iya. Ya, kemudian pas libur panjang itu ya, secara mendadak saya itu kok kepikiran kok ini ada labu, ada kates gitu ya. Saya pernah jalan-jalan di sekitar toko yang saya kok ada manisan gitu loh. Saya coba-coba. Oh, Saya eksperimen coba-coba, lah ya. iya. Ya hanya otodidak lah Pak. Otodidak. Wah ternyata bahannya murah sekali, bisa dijual mahal. Oh. Ya, akhirnya wah banyak sekali Pak. Ya bisa betul-betul untuk menambah income keluarga lah. Saya sendiri juga ada kepuasan batin bisa membantu orang Itu tua. waktu itu setingkat apa waktu itu sekolahnya? Waktu itu saya semester 3. Oh, udah kuliah ya? Iya, semester 3. Oh, iya, Tapi iya. dari kecil apa yang dilakukan Bapak Ibu saya suka rewang-rewang. Kemudian juga karena tadi dari desa ya. Iya. Itu kabarnya sedesa itu yang kuliah cuma ibu saja ya atau bagaimana? Ya, Jarang, saat masih itu jarang. Ya? seangkatan saya sekabupaten kayaknya Pak. Iya, karena di Desa Tuwel sendiri tamat SD sudah nikah. Iya, hampir rata-rata saat itu. Oh, gitu Ya. SMP itu sudah pentolan. Iya, pentolan lah. Ini sampai S1 di Undip lagi ya? Iya, Fisip saya ya, berpikir konsep Islam itu sangat jelas bahwa dimanapun, kapanpun yang namanya kita sebagai manusia itu kan harus menjadi pribadi yang bermanfaat lah. Iya, iya. Ya, nah, itu yang saya pegang. Iya, iya. Dalam posisi apapun, dimanapun tempatnya, kita harus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Iya, iya. Kemudian di dalam Al-Quran maupun hadis itu kan juga sangat jelas fastabiqul khairat, bahwa kita harus berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Nah, konsep amar ma'ruf nahi mungkar itu kan sesungguhnya kita harus menjadi agen perubahan. Nah, melihat hal-hal yang ada di sekitar saya saat itu kok banyak sekali yang butuh perubahan ya. Saya punya angan-angan. Saya kepengen belajar. Karena untuk melakukan perubahan itu kan butuh modal keberanian. Ya, seperti itu. Saya sampaikan ke Bapak, Ibu, ya kepengennya begini kayak gitulah. Mungkin beliau itu menangkap apa yang sering saya lakukan seperti itu. Ya memang luar biasa ya perjuangannya ya, apalagi di wilayah seperti Tegal gitu yang jauh dari ibu kota provinsi, kemudian ibu juga menjadi mungkin satu-satunya, apalagi wanita ya, waktu itu pria aja mungkin jarang ya. Jarang. Kemudian dalam perjalanannya akhirnya waktu itu ibu masuk ke politik ketika aktif di NU ya, di Fatayah ya. Ya, sejak kecil memang saya suka berorganisasi lah ya, kumpul-kumpul dengan teman, suka lah di kegiatan pramuka. Mungkin kalau saat ini OSIS ya, saat itu baru ada pramuka. Intinya memang saya kepengen melakukan sesuatu untuk masyarakat sekitar saya yang menurut pandangan saya perlu diperbaiki gitu loh. Ya, perlu diperbaiki lah. Sehingga saya bergabung di dalam sebuah organisasi yang ada di desa saya itu jamiahan lah kalau nah, kumpul-kumpul pertemuan yang ada ya Fatayat Nahdlatul Ulama dari tingkat RT
Mulai dari RT? Dari RT. Dari bawah. Kemudian sampai ke tingkat RW, ke tingkat desa, kemudian jadi pengurus tingkat kecamatan. Akhirnya tahun 87 saya terpilih menjadi ketua cabang Fatayat Nahdlatul Ulama selama 2 periode. Kabupaten. Ya, iya. Baik Bu, menarik sekali ceritanya. Nanti kita akan lanjut lagi, tapi kita minum kopi dulu Bu. Tribuners, Kabupaten Tegal ini cukup istimewa ya, karena punya prestasi tingkat nasional. Jadi meskipun bersaing dengan wilayah-wilayah di Jawa Tengah, tapi Tegal mampu juga bersaing di tingkat nasional. Itu kalau saya nggak salah catat Bu, 2018 itu ada penghargaan tingkat nasional yang diraih. Iya. Tentang perencanaan ya Bu ya? Tentang perencanaan Itu dan gimana ceritanya capaian itu, Bu? pembangunan. Jadi kami seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Tegal ini kan berproses ya dari proses-proses sebelumnya. Kemudian ketika saya masuk, saya mencoba mengurai beberapa persoalan dengan teman-teman tentunya, seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Tegal dengan dukungan DPRD, bahwa ketika mengambil kebijakan itu ya harus didasarkan pada data, Pak. Data dan kebijakan yang kita ambil itu secara bertahap harus mengurai persoalan-persoalan yang ada. Nah, secara singkat kami sepakati membuat konsep perencanaan yang memang bisa mengakomodir harapan masyarakat, partisipasi masyarakat, kemudian dari teman-teman dewan. Nah, kami dari pemerintah juga memberikan menu terkait dengan persoalan yang menjadi skala prioritas seperti itu, Pak. Jadi dari Musrembang Des, kemudian mengakomodir teman-teman yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat ketika mereka melakukan reses kan, menggali aspirasi masyarakat. Kemudian kami sendiri punya konsep mengacu pada RPJMD kan, ada masalah, kemudian ada potensi. Nah, kami susun menunya, ya. Ini dipadukan antara konsep kami, masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian dari masyarakat. Jadi dari tingkat bawah, ya? Mensinkronkan semua elemen, ceritanya seperti itu. Nah, sehingga tersusunlah sebuah perencanaan yang mengakomodir harapan semua masyarakat, karena prosesnya kan berjenjang ya, dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kemudian provinsi pusat kan seperti itu. Kalau di tingkat kabupaten ya Musrembang Kap. Nah, didasarkan pada data yang memang secara bertahap kami perbaiki, Pak. Dari tahun ke tahun semakin bagus. Jadilah sebuah perencanaan yang baik. Kemudian ketika kami menggunakan proses perencanaan yang seperti itu, ternyata hasilnya juga nyambung, Pak. Waktu dilaksanakan? Iya, hasilnya nyambung. Artinya ketika kami menggulirkan program penanggulangan kemiskinan, dari data yang ada sekian, kemudian program kami begini, waktu itu kan ada program rehab rumah tidak layak huni, program jamban sehat, kemudian ada program jaminan kesehatan, ya, ditambah lagi sekarang ada program Ayo Sekolah Maning, ya itu nyambung. Pakai bahasa Tegal ya? Ya, angka kemiskinan berkurang signifikan. Ya, demikian pula kesehatan, Pak. Kalau dulu sebelum membuat konsep itu, kemudian ada program jamban sehat, angka kesakitan diare itu mencapai 82%-an ya. Kemarin akhirnya setelah jamban sehat itu
3 tahun berturut-turut, kemudian Kabupaten Tegal ODF, angka kesakitan diare tinggal 22%. Nah, turun Ya. drastis ya. Ya ini nyambung. Iya, iya, Ya, nyambung. Iya, ya, baik. Tentu saja sangat menginspirasi ya, bagaimana dari satu wilayah yang bisa dikatakan jauh dari pusat keramaian, kemudian tingkat pendidikan juga rendah, tapi bisa muncul pemimpin-pemimpin yang bisa membawa daerah itu maju. Mungkin diminum dulu Bu, sebelum kita. Ini kopinya pas ya Bu ya, pahitnya ya. Ya pas. Sore-sore begini Pak. Tribuners, jadi kita di program Ngopi Surup ini ada yang khas Bu. Apa ya? Jadi tebak-tebakan. Oh Saya iya. kasih 2 kata. Iya. Ibu pilih kata yang mana? Iya. Cepat, harus cepat. Iya. Nah, nanti di situ serunya nanti Bu. Ini apa? Namanya quick question. Siap. Oke. Pantai Purin atau Guci? Guci. Kesehatan atau pendidikan? Pendidikan. Nasi lengkok atau tahu aci? Tahu aci. Isi tausiah untuk ibu-ibu atau tausiah untuk anak milenial? Ibu-ibu. Kedua-duanya sih maunya. Keluarga atau masyarakat? Waduh. Keluarga. Satu kata Semarang atau 3 kata Tegal? Tegal. Tadi yang menarik tausiah ibu-ibu atau milenial. Ibu milih ibu-ibu. Ya gimana itu Bu? Ya sesungguhnya kalau ndak milih salah satunya, saya milih kedua-duanya. Selama ini seringnya tausiah sama ibu-ibu ya? Ya ibu-ibu, ya ibu-ibu. Ya lebih karena kami kan menjadi ketua muslimat sekarang. Iya, sesuai Ketua dengan muslimat ya, tapi seru Pak. Karena perempuan yang mayoritas bagi saya ya harus mengambil peran yang mayoritas ya. Perempuan itu kan madrasatul ummah. Iya. Sekolah bagi putra-putrinya, madrasah bagi putra-putrinya. Iya. Dari ibu yang sehat, insya Allah lahir anak yang sehat. Iya. Dari ibu yang cerdas, insya Allah akan lahir anak yang cerdas. Ya. Jadi sepertinya udah tepat Bu, karena kalau ibu ngasih tausiah ke ibu-ibunya, nanti ibu-ibunya nular ke anak-anaknya. Gitu. Harapannya seperti itu ya. Baik, Tribuners, tak terasa sudah cukup waktu kita untuk ngobrol dengan orang nomor 1 di Kabupaten Tegal. Semoga cerita dari Ibu Umi Azizah ini mampu menginspirasi untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Ibu, jangan kapok nanti suatu saat nanti saya datang ke sini lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi karena masih banyak sekali hal menarik dari Kabupaten Tegal. Baik Tribuners, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya. Diminum dulu Bu.